wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, aku mau menjelaskan distribution. Next. Definisi distribusi sendiri adalah bagaimana cara konsumen bisa mengakses atau mendapatkan produk atau jasa Anda. Next, Mbak. Atau bisa didefinisikan sebagai upaya memperlancar dan mempermudah proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Next. Nah, berikut ada tujuan adanya distribusi. Yang pertama adalah menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua ada mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Ketiga, ada menciptakan nilai tambah dari suatu produk. Yang keempat, ada identifikasi daya tarik minat pembelian jus di suatu wilayah. Terus yang selanjutnya ada memperlancar arus negosiasi, arus pembayaran, dan arus informasi. Terus ada tercapainya pemerataan hasil produksi ke tangan konsumen. Next, Mbak. Cara distribusi sendiri ada dua, Mbak. Ada mendatangi dan didatangi. Next. Didatangi ini kayak gimana sih, Mbak? Maksudnya didatangi adalah kita yang didatangi customer-nya, Mbak. Jadi customer-nya yang moro ke kita, yang datang ke tempat kita kayak gitu. Contohnya ada kita buka toko sendiri atau kita punya website, konfiasi toko buka toko mitra atau agen. Terus ada next ada franchise. Dari lima metode ini tadi ada yang ditanyakan, tah? Atau enggak aku lanjut dulu ya, Mbak ya. Next. Next, Mbak. Berikut ada strategi distribusi didatangi, yaitu adalah buka toko. Oh iya, Mbak, maaf ya. Strategi distribusi yaitu didatangi ini kayak kita buka toko misalkan Mbak, ya kayak kita buka store di mana-mana itu cabangnya kayak gitu. Terus kan otomatis customer bisa datang ke kita dimanapun mereka berada kan. Misalkan kayak kita buka cabang di Kebalenan, ya udah Kebalenan itu juga di Kebalenan customer di sana di area situ juga nggak kesusahan untuk cari mau beli kuota, jadi tinggal ke toko kita yang di cabang di sana kayak gitu. Terus reopening atau grand opening, kita kayak biasanya buka reopening setiap minggunya di beberapa cabang kita. Terus itu kan otomatis customer tertarik nih lihat reopening atau grand opening kita. Itu termasuk strategi untuk distribusi didatangi. Website, Shopee, IG, TikTok, kayak biasanya pernah lihat kan Mbak Ciwe itu live TikTok ataupun Shopee, itu bisa menarik customer dan datangi. Jadi kan customer biasanya nih, ada yang gaptek atau dia cuma takut penipuan kayak gitu-gitu Mbak. Jadi customer bisa datang langsung ke kita kayak gitu. Terus ada tebus murah dan free-an. Terus ada program flash sale. Nah, dua program ini nih menarik customer Mbak. Kenapa? Karena kalau kita ngasih tebus murah atau free-an ke customer, kebanyakan customer kan tertarik ke kita karena ya itu tadi kita beliau customer udah dapat barangnya, terus dapat free-an juga ke kita kayak gitu. Terus program flash sale kayak kemarin 77 Mbak, semua harga yang misalkan ada yang 25.000, harga yang di atas 70 tuh di atas 80.000 itu harganya bisa jadi 77. Jadi kan lebih murah gitu kok Mbak, otomatis customer tertarik ke kita untuk mendatangi store kita gitu. Untuk strategi distribusi sendiri, didatangi sendiri perlu menerapkan beberapa metode, yaitu tempat aktivitas semut, sarang semut, dilewati semut, atau terlintas oleh semut. Maksudnya tempat aktivitas semut, sarang semut, atau dilihat atau terlihat itu gimana sih Mbak? Kayak ini kayak kita cari wilayahnya gitu kok Mbak, yang banyak customer. Kayak tempatnya itu kayak strategis, terus
DE itu di situ tuh tempat berkumpul kayak gitu. Nih, sebagai contoh kayak kita kan Saira, kita kan mau mendatangi tempat PKK kan Mbak. PKK itu tempat perkumpulan PKK itu tadi termasuk sarang semut kayak gitu. Jadi tempat berkumpulnya orang, kita datang ke sana untuk distribusi ini tadi gitu. Next, Mbak. Model distribusi mendatangi. Mendatangi ini kita yang datang ke customer, Mbak. Contoh nih, dropshipper, affiliate, team sales, canvassing, sama. Next. Empat metode tadi itu ada strategi distribusi mendatanginya, Mbak, yaitu dengan collab dengan influencer, sebar brosur, door to door, mobil selling, dan Saira. Mungkin Mbak-mbaknya kan udah nggak asing ya sama 4 metode ini tadi. Collab sama influencer, kita masih mencoba untuk menghubungi influencernya. Terus untuk sebar brosur, kita adakan setiap 3 hari sekali kan Mbak, mesti di toko-toko untuk sebar brosur. Untuk door to door juga kita udah sering ya ngelakuinnya. Kalau di Banyuwangi sendiri kan 1 minggu 2 kali nih untuk kita mobil selling dan Saira datang langsung. Jadi kita ke customer penawaran langsung kayak ya kita jualan kayak ngelapak gitu kok Mbak. Next. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan Mbak. Oke Mbak, itu tadi presentasi dari Mbak Erika. Barangkali ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau belum ada, nanti bisa ditunjuk ya Mbak. Dari area barat barangkali juga ada yang mau ditanyakan, Mbak. Silakan, nggak apa-apa. Ada yang bertanya nih, Mbak Erika. Mbak Erika boleh diulangi lagi, yang poin pertama. Oke. Slide untuk poin pertama, Mbak. Poin pertama yang mana ya, Mbak? Yang tujuan ini, apa definisinya? Yang definisi, Mbak. Oh, definisi. Yang pertama, definisinya sendiri adalah bagaimana distribusi itu, bagaimana cara konsumen bisa mengakses atau mendapatkan produk atau jasanya, Mbak. Jadi, gimana caranya customer Samen ini bisa tahu Samen ini jualan. Misalkan Samen di toko jualan injek kan ya saat ini. Injek itu gimana sih Mbak caranya customer ini bisa dapetin injek ini tadi? Kayak gitu. Jadi kita penyalurnya itu kayak gimana caranya kayak gitu. Terus bisa didefinisikan sendiri sebagai upaya memperlancar dan mempermudah proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi kayak Samen penawaran ini aja, penawaran itu. Ini bahasa singkatnya ya Mbak. Samen penawaran di toko itu termasuk distribusi gitu. Jadi ketika Samen penawaran, Samen fokuskan targetnya Samen bilang ke customer tentang ini loh Mbak, kita jualan injek kayak gini-gini tadi kan customer jadi tahu nih Samen jualan injek atau pakai data yang lebih murah daripada voucher atau kartunya kayak gitu. Itu termasuk distribusi Mbak. Udah paham, Kak? Ya, Mbak. Makasih. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak Erika dari Mbak Ulan, Tiara atau Talia? Ya, saya. Mbak, bisa dijelaskan kembali perbedaan dropshipper dan reseller? Ini pertanyaan dari Mbak Suryani ya. Ada model affiliate itu kayak gini ya Mbak, misalkan nih Samen pernah dengar nggak? Pernah tahu maksudnya
ada orang nge-share link bersedia di bio ini kayak gitu. Itu termasuk affiliate, Mbak, karena di situ kita nggak punya produknya kan, kita cuma menawarkan. Mbak. Mana? Ini pertanyaan dari Mbak Bulan Tiara atau Talia ini yang perbedaannya dropshipper dan reseller. Oh iya. Maaf ya Mbak. Terus dropshipper dan reseller. Kalau dropshipper itu lebih ke satuan barang gitu Mbak. Kalau reseller itu kebanyakan DE ngambilnya banyak. Jadi keuntungan lebih besar gitu. Kayak di Shopee DE kan cuma kayak daftar aja kan Mbak dropshipper. Tapi DE belum tentu ngambilnya banyak dari situ. Tapi kalau reseller kebanyakan itu DE ngambil lebih dari satu barang. Seperti itu. Oke, udah kejawab ya Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya kita simpen dulu. Kita beralih ke Mbak Eka yang mau melanjutkan presentasinya juga. Silahkan Mbak Eka, bisa PPT-nya diganti. Iya, Bu. Oke, silakan Mbak Eka. Dosa.